Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Ramdan Hidayat Ma'ruf, dimana untuk video kali ini akan memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Baik, untuk materi UTS pada kali ini akan membahas tentang middle income trap. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama adalah latar belakang, yang selanjutnya ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan utang luar negeri, lalu agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap ini. Lalu ada kesimpulan dan juga ada daftar pustaka. Latar belakangnya, Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul ANS Asian Renaissance Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut. Menurut Linda Glew, dalam literatur berjudul The Middle Income Trap, Definition, Theory, and Countries Concerned, middle income trap adalah mengacu pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat hingga mencapai status negara pendapatan menengah, namun kemudian gagal mengatasi perlambatan ekonomi guna mengejar ekonomi yang setara dengan negara-negara maju. Menurut pendapat Gill dan Karas 2007, middle income trap merupakan suatu perekonomian mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah. Lalu, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki dan umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal mempengaruhi kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita, pemerataan pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal ditetapkan oleh pemerintah dan legislatif melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Adapun instrumen dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pendapat atau saran sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, saran yang dapat dilakukan pemerintah harus sudah jelas. Kebijakan fiskal terkait dengan middle income trap sudah jelas maksud dan tujuan secara kebijakan fiskal, yaitu meningkatkan laju investasi untuk mendorong investasi optimal secara sosial, untuk meningkatkan kesempatan kerja, untuk meningkatkan kestabilan ekonomi di tengah kestabilan internasional. Kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Lalu kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Pendapat atau saran agar terhindar dari middle income trap bisa melakukan kebijakan moneter ini, di mana melalui bank sentral mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Lalu kebijakan utang luar negeri. Berdasarkan materi di sesi 7 membahas terkait kebijakan utang luar negeri, di mana materi banyak dibahas dan dijelaskan, khususnya untuk dampak dari dua sisi, yaitu positif dan negatif. Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan domestik. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Sedangkan untuk dampak
negatif dari utang luar negeri yaitu timbulnya krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam. Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan. Pendapat atau saran, pemerintah harus bisa memanfaatkan segala sumber yang ada di Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan sumber-sumber yang lainnya. Karena di Indonesia sudah sangat kaya dengan segala jenis sumber. Tinggal bagaimana pemerintah mengatur dan memfasilitasi itu semua dengan baik. Apabila semua sudah diakomodir dengan baik, Indonesia akan menjadi negara maju tanpa ada ketergantungan hutang ke negara lain. Kesimpulan, Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang cerdas dan bisa melakukan berbagai hal. Ini adalah tugas dari pemerintah untuk memfasilitasi dan mengakomodir dengan baik. Apabila pemerintah bisa mengatur itu semua dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara maju yang perekonomian kuat dalam segala sektor dan bidang dan akan menjadi negara yang tidak tergantung dengan negara lain. Dan berikut sumber informasinya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam pengerjaan UTS perekonomian Indonesia ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.